Di sebuah kota besar di Amerika Serikat yang terkenal akan keragamannya, seperti New York atau Los Angeles, di mana umat dari berbagai latar belakang agama dan budaya hidup berdampingan. Di pusat kota, terdapat sebuah gereja besar yang sering mengadakan kegiatan keagamaan untuk masyarakat Kristen, serta sebuah masjid yang juga aktif dalam kegiatan sosial dan agama. Meskipun kota ini penuh dengan keberagaman, ketegangan antaragama terkadang muncul, terutama dalam diskusi mengenai perbedaan ajaran. Pendeta Jonathan Clark adalah seorang pendeta muda Kristen yang dihormati di gereja, di mana tempat ia melayani. Pendeta Jonathan dikenal dengan khotbahnya yang karismatik, namun terkadang terlalu yakin bahwa ajaran Kristen adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Sedangkan Fahri Aldian adalah seorang pemuda Muslim kelahiran Amerika yang memiliki latar belakang akademik dalam studi agama dan teologinya. Fahri adalah sosok yang cerdas dan rasional, dengan kemampuan untuk berdialog tentang agama dengan sangat terbuka, meskipun ia sangat mendalami ajaran Islam. Suatu hari, Abdul Rahman, seorang teman lama pendeta Jonathan, ia juga seorang Muslim Amerika yang telah lama tinggal di kota tersebut, mengundang pendeta Jonathan dan Fahri untuk bertemu di sebuah kafe yang terletak di tengah kota. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuka ruang diskusi tentang perbedaan dan persamaan dalam keyakinan Kristen dan Islam, dengan harapan bahwa masing-masing pihak bisa lebih memahami pandangan satu sama lain. Pendeta Jonathan menyambut undangan ini dengan antusias, berharap ia bisa mengungkapkan kebenaran tentang ajaran Kristen kepada Fahri, yang ia anggap belum sepenuhnya mengerti mengenai Kristus. Fahri, yang lebih skeptis terhadap pertemuan seperti ini, akhirnya setuju untuk datang. Meskipun ia merasa banyak orang yang hanya ingin menunjukkan keunggulan agamanya, ia percaya bahwa berbicara dengan hati terbuka membantu mengurangi kesalahpahaman dan membangun rasa hormat terhadap perbedaan. Di kafe yang ramai itu, perbincangan dimulai dengan obrolan ringan tentang kehidupan sehari-hari. Namun, perbincangan segera beralih ke topik yang lebih dalam. Agama. Pendeta Jonathan membuka pembicaraan dengan menceritakan tentang keyakinannya terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Keselamatan. Ia menjelaskan bahwa bagi umat Kristen, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, serta satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan. Fahri mendengarkan dengan seksama, dan setelah beberapa saat, ia mengungkapkan pandangannya. Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, Yesus atau Isa Al-Masih adalah seorang nabi besar yang dihormati, tetapi tidak dianggap sebagai Tuhan. Bagi umat Muslim, hanya Allah yang Maha Esa yang layak disembah. Fahri melanjutkan dengan mengungkapkan prinsip tauhid, yakni keyakinan dalam keesaan Tuhan yang menjadi dasar ajaran Islam. Pendeta Jonathan merasa sedikit terkejut dan mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut tentang konsep Trinitas dalam Kristen, yakni bahwa Tuhan adalah satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
ia mengatakan bahwa Trinitas adalah salah satu pokok ajaran yang paling mendalam dan tak terpisahkan dalam kekristenan. Pada saat itu, Fahri mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Buku itu berisi kutipan-kutipan dari berbagai kitab agama, termasuk Al-Quran dan Alkitab. Fahri mulai membaca ayat dari Alkitab yang berbicara tentang kasih, kerendahan hati, dan pentingnya hidup dengan penuh belas kasihan. Ia kemudian membandingkan ayat tersebut dengan ajaran dalam Islam yang juga menekankan pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan kerendahan hati. Fahri berkata dengan lembut, baik Kristen maupun Islam mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, untuk hidup dalam damai, dan untuk menjaga hati kita tetap rendah hati. Mengapa kita harus bersikeras bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah agama kita? Bukankah Tuhan yang Maha Esa melihat ke dalam hati kita, dan bukan hanya pada label agama yang kita anut? Pendeta Jonathan yang awalnya merasa yakin dengan keyakinannya mulai terdiam. Ia merasa terpojok dan mulai merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa dalam upayanya untuk membuktikan keunggulan Kristen, ia telah melupakan inti dari ajaran Kristus yang sejati, kasih dan kerendahan hati. Pendeta Jonathan terdiam sejenak, matanya tertunduk. Kata-kata Fahri menggema dalam dirinya. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun mengajarkan bahwa keselamatan hanya bisa dicapai melalui iman kepada Kristus. Namun tiba-tiba ia merasa ragu dengan penilaiannya tentang siapa yang layak untuk memperoleh kasih Tuhan. Fahri, yang merasakan ketegangan di udara, melanjutkan dengan tenang, "Saya tidak bermaksud merendahkan iman Anda, pendeta. Saya hanya merasa bahwa terkadang kita terjebak dalam perbedaan ajaran dan lupa bahwa kita semua pada akhirnya menginginkan hal yang sama, kedamaian, kebaikan, dan kedekatan dengan Tuhan. Mungkin kita bisa lebih fokus pada nilai-nilai universal yang kita sepakati daripada terus berdebat tentang siapa yang lebih benar." Pendeta Jonathan mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan mata Fahri. Ia melihat ketulusan dalam pandangan pemuda Muslim itu. Abdul Rahman yang sejak tadi mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk setuju. Mungkin inilah saat yang tepat untuk kita semua untuk saling belajar. Agama kita bisa saja berbeda dalam banyak hal, tetapi kita semua harus mengingat bahwa kita menghadap Tuhan yang sama, Tuhan yang penuh kasih dan pengertian. Di akhir pertemuan itu, suasana mulai mereda. Pendeta Jonathan yang merasa malu karena tidak bisa memberikan argumen yang lebih kuat, mengakui bahwa Fahri memiliki perspektif yang sangat berharga dan penuh kedamaian. Ia menyadari bahwa keyakinan agama harus saling dihormati, dan bahwa dialog semacam ini bisa membuka hati untuk lebih memahami perbedaan. Fahri, di sisi lain, merasa bahwa tujuan pertemuan ini tercapai. Ia tidak berniat membuat pendeta Jonathan merasa malu, tetapi untuk mengingatkan bahwa esensi dari semua agama adalah untuk membawa kedamaian, bukan perpecahan. Ia berharap bahwa pertemuan ini bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk lebih saling menghormati dalam keberagaman. Pendeta Jonathan merasa lebih terbuka terhadap pemahaman yang lebih luas. Ia mulai mengubah pendekatannya dalam mengajarkan iman Kristen di gereja. Alih-alih hanya fokus pada perbedaan ajaran antara Kristen dan agama lain, ia mulai mengajak jemaatnya untuk lebih merenungkan nilai-nilai universal dalam agama,
terutama tentang kasih dan pengampunan. Pendeta Jonathan juga mulai lebih sering terlibat dalam dialog antaragama. Dan meskipun ia tetap teguh pada keyakinannya sebagai seorang Kristen, ia tidak lagi melihat perbedaan agama sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan untuk memahami dan menghargai keberagaman. Cerita ini mengajarkan bahwa perbedaan agama bukanlah alasan untuk bersaing atau menyalahkan, tetapi kesempatan untuk saling memahami dan hidup dalam damai. Dialog antaragama harus didasarkan pada prinsip kasih dan kerendahan hati, bukan pada klaim kebenaran yang sempit. Wallahu alam bissawab.